Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun saat ini adalah masa PSBB, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa berada dalam rumah Tuhan, bisa beribadah, amin. Kita juga bersyukur kalau sampai saat ini kita masih sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menghargai kasih karunia. Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa bersekutu pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita manfaatkan waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan yang terbaik. Selama 1 jam ke depan angkat tangan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami masih merasakan tarikan dan hembusan nafas yang Kau izinkan untuk kami nikmati. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa ada dalam rumah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa yang terbaik lewat pujian pengagungan kami kepadamu. Dan kami Tuhan akan dikenyangkan oleh firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Mari Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati mengusir setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami katakan di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus saja yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan, bertahtalah Tuhan di dalam bait-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di lantai 2 masih tersedia tempat untuk kita bisa beribadah. Mungkin nanti gugus tugas juga bisa mengarahkan sehingga yang di bawah tidak terlalu penuh dan kita bisa beribadah dengan baik. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan kita sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Haleluya, mau menyembah
Tapi pengen gak kita bisa melambaikan tangan menyapa saudara kita. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya sedikit cerita, bulan depan Oktober, tepat sudah 2 tahun saya bergumul dengan sakit saya. Selama ini saya harus mengkonsumsi obat untuk membantu kerja hormon saya. Namun obat ini agak sedikit sulit didapatkan dan harganya lumayan Bapak Ibu Saudara. Selama ini saya menggunakan jasa titipan untuk membelinya dari luar. Tapi berhubung pandemi, obat ini sulit didapatkan. Kadang dalam keadaan lemah, saya hanya bisa berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong. Saya mau lepas. Saya benar-benar sungguh-sungguh rindu Tuhan menjamah saya, menyembuhkan saya sehingga saya tidak perlu tergantung dengan obat-obatan ini lagi. Setiap malam saya mengajak keluarga, suami dan anak-anak untuk berdoa. Anak-anak saya juga dari kecil berdoa biar maminya Tuhan sembuhkan. Walau sampai saat ini Tuhan belum jawab, tapi saya percaya, beriman, saya nggak hilang harapan. Tuhan pasti akan tolong saya. Terus saya akan lepas dari obat yang harus saya konsumsi. Dan walaupun saat ini sulit, tapi yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong saya dengan berbagai cara. Ada aja cara Tuhan untuk menolong saya sehingga saya bisa mendapatkan obat itu dengan mudah, dengan harga
Jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan iman, jangan pernah putus harapan. Tetap nanti-nantikan Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan, amin. Sebab firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dengan tidak menjadi lesu. Sebab Tuhan adalah kekuatan buat kita, amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Nyanyikan dengan iman. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Bukan terbang tinggi bersama Engkau Tuhan. Kami burung Raja Wali Tuhan. Kami bukan burung pipit Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersama Engkau. Kami melewati badai-badai kehidupan kami. Kami sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Karena ada Engkau
yang selalu melindungi kami, menjaga kami di dalam masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu Engkau telah siapkan dan Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, urapin oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus ajar kami berkata-kata yang baik, yang menang hati, memuliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Biar anak-anak menerima firman ini menjadi rema buat kehidupannya dan nama-Mu dipuji, dimuliakan. Urapin hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus, urapin oleh kuat kuasa-Mu, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema menghadapi krisis hidup. Menghadapi krisis hidup. Di saat ini seluruh dunia banyak orang bermasalah menghadapi COVID-19 ini. Ada yang tertular dengan penyakit corona, ada yang bangkrut usahanya, ada yang kerjanya di PHK, dan juga ada banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Seperti di Bandung, istri-istri ribuan banyak menuntut perceraian. Mengapa terjadi perceraian? Karena mereka tidak mengerti bagaimana membina rumah tangga agar menjadi harmonis. Karena itu kita harus mengerti 3 hal untuk membina rumah tangga. Membuat tangga hanya butuh 1 hari. Membuat tangga hanya membutuhkan 1 hari. Tukang bangunan kalau ingin membuat tangga hanya butuh 1 hari. Tetapi membangun rumah membutuhkan 1 tahun. Tetapi membangun rumah tangga yang harmonis diperlukan waktu seumur hidup. Sekali lagi saya katakan, membangun tangga membutuhkan 1 hari. Membangun rumah membutuhkan 1 tahun. Tetapi membangun rumah tangga yang harmonis diperlukan waktu seumur hidup. Maka jangan bangga Bapak punya, kalau jika baru berumah tangga 20 tahun, 25 tahun. Belum apa-apa. Seumur hidup, sekolah kehidupan yang paling lama adalah sekolah rumah tangga. Nggak ada habis-habisnya. Saya sama istri saya 42 tahun menikah. Tetap aja ada kekurangan kelebihannya dan nggak ada yang sempurna. Saya belajar lagi sekolah untuk kehidupan, bagaimana menghadapi istri saya. Istri saya juga tahu bagaimana menghadapi suaminya supaya rumah tangganya harmonis. Karena itu sebagai anak Tuhan kita selalu harus tahu bagaimana harus menghidup yang harmonis. Tetapi buat kita sebagai umat Tuhan tetap diberkati, karena berkat yang paling besar buat diri kita adalah hidup mengenal Tuhan Yesus. Karena berkat yang paling besar buat diri kita umatnya adalah hidup mengenal Tuhan Yesus. Dan diri kita pasti mendapat keselamatan, kedamaian, sukacita, dan juga kita berhubungan intim dengannya di setiap waktu. Karena kita punya Tuhan Yesus tampil beda. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan yang tidak asing lagi. Mari kita buka di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti dalam situasi apapun dikatakan Tuhan turut bekerja kepada kita umatnya. Di dalam situasi krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis kehidupan saat ini, orang krisis kehidupan, bukan orang mikir kaya lagi, mikir untuk hidup aja kadang-kadang takut tertular, takut ini. Maka Tuhan turut bekerja kepada kita sebagai umatnya. Tuhan tidak pernah masa bodoh kepada umatnya. Tuhan tetap bertanggung jawab pada kita sebagai umatnya. Dikatakan Tuhan turut bekerja. Mungkin bos kita tidak turut bekerja, pendeta kita nggak turut bekerja, suami kita nggak turut bekerja, tapi Tuhan turut bekerja di dalam keadaan apapun. Di dalam segala sesuatu, dikatakan di dalam segala sesuatu. Artinya di dalam situasi apapun, di dalam situasi baik maupun di dalam situasi tidak baik, Tuhan
turut bekerja, dikatakan di dalam segala sesuatu. Tetap Tuhan bekerja untuk menolong kita, dan pasti semua itu mendatangkan kebaikan kepada anak-anaknya yang hidupnya mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan artinya hidup kudus, hidup benar, selaras dengan firman-Nya. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya hidup benar, hidup kudus, hidup selaras dengan firman Tuhan. Itulah hidup yang berkenan hadapan Tuhan. Bagi mereka, dikatakan lagi yang terakhir, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kitalah umat-umat panggilan. Kalau saudara tidak dipanggil oleh Tuhan, pagi hari ini saudara masih tidur di rumah, malas ke gereja, mungkin saudara udah di mall. Tapi kena umat panggilannya, Tuhan memanggil saudara tidak sia-sia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kita manusia, Tuhan punya rencana masing-masing. Si A ke sini, si B ke sana, si C ke situ. Semua ada rencana Tuhan untuk memanggil hidup kita. Karena itu jangan takut. Bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah, berarti kita ada tempat, berarti kita yang ada di tempat ini semuanya adalah umat-umat Tuhan yang telah dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan dirinya Tuhan. Kita ada tugas kita memuliakan dirinya Tuhan. Karena kita adalah khusus umat panggilan Tuhan. Karena itu diri kita setiap hari harus mengasihinya. Harus mengasihinya. Harus hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan minta hanya kita menyenangkan hatinya. Tuhan gak minta kita hal-hal harta kita berlimpah kita diambil untuk Tuhan, tidak. Dia tidak minta lain-lain, dia minta kita mengasihinya, hidup selaras dengan firman-Nya. Laku yang baik yang menyenangkan hatinya dan memuliakannya, itulah Tuhan mau. Di dalam situasi saat ini, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ada 3 poin yang harus kita lakukan di dalam hidup, di dalam menghadapi hidup krisis ini. Krisis hidup kita semua dalam keadaan krisis. Mau yang kaya, yang miskin, yang kaya, yang pintar, yang cakep, yang jelek, yang berpangkat, tetap menghadapi krisis dalam hidupnya. Saya ngadapin kemarin, ketemu 2 jenderal, makan malam sama saya. Dia, wah hebat jenderal. Ternyata tetap aja dia jalan pakai masker. Saya pikir dia nggak mempan dengan masker. Tetap aja namanya jenderal, tetap aja harus pakai masker. Nggak ada yang hebat. Di dalam suatu saat ini tindakan apa yang harus kita lakukan? Poin pertama, kita harus lebih intim dengan Tuhan. Harus lebih intim dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita sebagai umat Tuhan, di dalam krisis kehidupan ini, kita harus lebih intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, Yesus pasti punya karakter seperti Yesus. Kalau kita intim dengan Yesus, kita akan mempunyai karakter seperti Yesus. Jika kita punya karakter seperti Yesus, pasti kita pun punya pikiran Kristus, mempunyai pikiran seperti Yesus. Kalau intim, kita punya karakter seperti Yesus, dan dengan keintiman kita lagi, pasti kita punya pikiran Kristus Tuhan di dalam diri kita. Jika kita punya pikiran Yesus Kristus, pasti kita punya pikiran yang benar, kudus, suci, dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami ini adalah kita semua yang ada ini harus mempunyai, dikatakan tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Jangan memiliki pikiran dunia ini. Pikiran dunia ini semuanya daging, semua dosa. Tapi pikiran Kristus semua untuk memuliakan Bapa di surga. Mungkin kita pernah berkata atau berpikiran bahwa diriku sudah tua.
Jika aku sudah tua berarti aku sudah mulai pikun dan sudah mulai lupa-lupaan dan diriku tidak bisa disamakan seperti 30 tahun yang lalu karena diriku sudah loyo dan lemah. Itu pikiran kita sebagai manusia. Mungkin kita pernah berpikir bahwa diriku sudah tua. Jika aku sudah tua berarti aku sudah mulai pikun dan sudah mulai lupa-lupaan dan diriku sudah tidak disamakan lagi seperti 30 tahun yang lalu karena diriku sudah loyo dan lemah. Jika kita punya pikiran seperti itu, berarti kita salah besar. Saya katakan kalau kita punya pikiran kita sudah tua, lupa-lupaan, pikun, loyo, lemah, itu salah besar. Berarti kita salah besar harus dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, pikiran kita dan mulut kita berkuasa apa yang kita pikirkan dan kita katakan berarti itu kita imanin. Karena itu pikiran kita, mulut kita yang kita keluar itu sama juga dengan kita imanin. Gua bokek. Gua di hari sakit-sakitan. Karena kita imani dengan mulut kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita punya pikiran Kristus. Jika kita punya pikiran Kristus, artinya diri kita tidak akan pikun. Pikiran kita tetap abadi karena pikiran Kristus adalah abadi adanya. Diri kita menjadi tidak lupa-lupaan. Pikiran kita penuh dengan hikmat Tuhan pasti akan tampil beda dengan orang dunia. Kenapa? Kita punya modal, punya pikiran seperti Kristus. Pikiran Kristus enggak ada yang pikun, enggak ada yang lupa-lupaan. Yesus itu abadi. Kita sehat, kita tenang, pikiran kita enggak pikun. Hari demi hari tambah hikmat, tambah tua, tambah hikmat. Bukan tambah pikun. Yang tambah pikun itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita punya pikiran seperti Kristus, Kristus itu tampil beda. Beda dengan semua yang ada di dunia ini. Kita anak-anaknya pasti juga tampil beda. Mari kita lihat lagi Ulangan 34 ayat 7. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Coba lihat, orang yang punya pikiran Kristus, yang hidupnya selalu dengan Kristus, mati pun 120 tahun ia mati, matanya belum kabur. Belum pakai kacamata. Dan belum pikun, kekuatannya belum hilang. Berarti dia umur 120 tahun, masih seperti umur 60 tahun, 50 tahun. Kenapa? Matanya belum kabur seperti anak muda yang berumur 40 tahun. Dan tidak pakai kacamata, lamur, dan masih tajam penglihatannya. Kekuatannya belum hilang, artinya kekuatannya di tubuhnya belum hilang. Artinya dia masih gagah perkasa. Kenapa? Karena dia punya pikiran Kristus dalam hidupnya. Karena dia punya pikiran Kristus, dengan imannya, dia sehat, dia tidak lamur, dia tidak pikun, tidak lupa-lupaan. Karena dia akrab, intim dengan Tuhan. Kita pun bisa. Apa bedanya dengan Musa? Musa manusia, diciptakan oleh Tuhan. Kita pun manusia, diciptakan oleh Tuhan. Apalagi dulu dia nggak modern. Nggak teknologinya nggak tinggi. Kalau kita lebih tinggi, lebih hebat dari Musa sebetulnya. Kalau kita mau intim dengan Tuhan dan punya karakter seperti Yesus dan pikiran kita mempunyai pikiran Kristus, jangan pikir wah gua udah tua, gua udah pikun, lemah-lemah, loyo dan apa. Itulah terjadi dalam hidup kita. Saya akui, saya umur 60 tahun, saya punya pikiran selalu halu. Seolah saya masih 40 tahun. Enggak pernah rasanya saya punya pikir, wah gua udah tua, enggak. Gue masih semangat, masih bisa lakukan yang dahsyat yang Tuhan adakan dalam hidup. Saya selalu berpikiran nggak pernah tua. Maka kadang-kadang anak saya, papi, mau ini kayak orang udah masih muda aja. Udah tua, pi 66 tahun, nikmatin hidup. Dia katakan terus, anak saya yang perempuan mau ke yang laki. Udah tua katanya. Saya bilang belum 66 baru.
Baru 66. Kalau sudah 66 berarti udah. Tapi baru 66. Ada lagi 34 tahun lagi. Berarti berapa? 100 tahun umur saya. Saya udah tanya sama Yesus, umur saya berapa? 34 tahun lagi. Berarti 100 tahun. Jangan takut. Makanya kekuatannya belum hilang. Arti kekuatan di tubuhnya belum hilang. Arti dia masih gagah perkasa. Inilah Musa. Kekuatan di pikiran juga masih tajam. Cerdas, tidak pikun. Apa sebabnya? Karena dia punya pikiran Kristus yang luar biasa di dalam dirinya. Itu Musa. Ini disebabkan Musa selalu berhubungan intim dengan Tuhan sehingga dia mendapatkan kekuatan di dalam tubuh, jiwa, dan rohnya. Tubuh, jiwa, dan rohnya intim dengan Tuhan, mendapat kekuatan di dalam hidupnya. 120 tahun. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang, masih gagah, nggak lupa-lupaan. Dipanggil Tuhan mati dalam bukan keadaan lemah loyo, pikun-pikun. Nyebut nama istri aja Fatima, dia bilang Matima. Enggak Matima, Fatima tetap Fatima. Sebut istrinya namanya jelas, enggak pikun-pikun. Yang kedua, poin kedua, menghadapi krisis hidup. Jangan takut. Tadi pertama apa dikatakan? Kita, apa yang tadi itu pertama? Ya, intim dengan Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan. Tambah intim, bukan intim lagi, tambah intim. Justru jangan tambah takut. Harus tambah intim. Yang kedua, jangan takut. Don't be afraid. Bahasa Inggrisnya jangan takut. Don't be afraid. Kita jangan khawatir. Kalau kita takut dan khawatir itu orang dunia. Kita anak Tuhan, jangan takut. Saya pernah jatuh habis-habisan, tetap dibangunin Tuhan. Karena saya intim dengan Tuhan, tidak takut lebih intim, tidak takut menghadapi hidup. Tuhan buka jalan. Kedua adalah jangan takut. Berkat yang terbesar buat diri kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan telah memberikan pada kita damai sejahtera dan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengucap syukur selalu. Mengucap syukur selalu. Tuhan mengajak kita selalu mengucap syukur selalu. Dengan mengucap syukur berarti ada kekuatan yang luar biasa di diri kita. Sehingga kadar iman kita meningkat. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta kita. Saudara jangan anggap remeh. Waktu kita mengucap syukur, kadar iman kita naik. Waktu kita mengucap syukur, bahwa kita yakin dan percaya, kita tambah iman. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan mendengarnya. Wah, artinya di dalam hal apapun kita mengucap syukur, itu namanya korban syukur. Korban syukur lebih besar daripada saudara bawa uang 1 juta, 5 juta ke gereja. Dengan saudara masalah, tapi bisa bersyukur Tuhan. Itu nilai yang mungkin 1 miliar, 2 miliar. Saudara bawa uang 100 juta juga nggak nyamai dengan ucapan syukur di dalam masalah hidup krisis ini. Kita bersyukur. Mengapa saya kuat? Mengapa saya tidak ada 6S dalam hidup saya dalam jatuh? Tidak sakit, tidak stroke, tidak sinting, tidak stres, tidak stop, tidak selesai. Bunuh diri. Yang terakhir 7S sayonara, selamat tinggal istriku, suami, anak-anakku, bye, hilang. Kita 7S nggak pernah ada dalam hidup saya. Karena apa? Saya selalu bersyukur di dalam keadaan jatuh, tetap bersyukur. Nggak pernah dalam mulut saya satu kali pun bersungut-sungut sama Tuhan. Menggerutu, marah, kecewa, enggak. Saya bersyukur. Itulah yang Tuhan nilai dalam hidup saya. Saya nggak pernah sakit. 2003 saya datang 17 tahun. Nggak pernah saya mengalami sakit karena selalu bersyukur. Lukas 12 ayat 7. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Kita lebih berharga daripada burung pipit. Diri kita bukan seperti burung pipit, tetapi diri kita adalah burung Raja Wali. Tadi dinyanyikan lagu itu. Kita adalah Raja Wali. Di dalam badai kehidupan ini kita bisa terbang tinggi. Terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang selalu membentangkan sayapnya di saat ada badai. Sehingga ia dapat terbang tinggi, dapat mengikuti badai dan melawan badai. Burung pipit, waktu ada badai, burung-burung pada ngumpet. Tapi burung Raja Wali, dia dalam badai kehidupan, dalam krisis kehidupan, dia tetap mengepakkan sayapnya. Bikin besar badainya, dia bikin naik ke atas. Dia dengan badainya itu, dia dapat tinggi, lebih tinggi lagi dan lebih tinggi. Hanya burung pipit yang ngumpet. Kita bukan burung pipit, kita adalah burung Raja Wali. Dapat melawan badai hidup ini. Diri kita sebagai anak Tuhan harus tampil beda. Bukan seperti burung-burung lain yang di saat ada badai, mereka mengumpet semuanya karena ketakutan. Tetapi karena kita ada burung Raja Wali, kita harus tampil beda. Tampil beda menunjukkan kuasa Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kembali lagi kita untuk menghadapi krisis kehidupan. Tadi pertama kita harus lebih intim dengan Tuhan. Kedua, kita jangan takut menghadapi hidup ini. Yang ketiga, janganlah kita hilang pengharapan. Janganlah kita hilang dalam pengharapan. Janganlah kita hilang pengharapan. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan demikian. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berharap dengan pendeta, jangan berharap dengan orang kaya, jangan berharap dengan orang pintar, apalagi berharap pada kuasa kegelapan dunia ini, setan, dukun, dan segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Jauhkan dari itu. Kita hanya satu, berharap kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berharap pada istri kita atau suami kita. Mengecewakan. Pasti mengecewakan. Kita berharap hanya pada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepada penolongku dan Allahku. Dikatakan kita harus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Tetap berharap pada Allah dan selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharap tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap orang percaya. Inilah penting diri kita mau selalu intim dengan Tuhan. Kita bisa berhubungan dengan roh kita dengan Roh Kudus. Dan semua air memberi kekuatan, penghiburan. Di situ ada Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada karakter daripada Roh Kudus, 9 karakter Roh Kudus. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, keadilan, kuasai diri, kesabaran. Semua itu ada 9. Yang paling susah adalah penguasai diri. Yang saya pernah khotbahkan, penguasai diri. 9 karakter itu kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita punya karakter seperti Yesus. Di dalam krisis di saat ini, kita tetap harus berenang dan berenang. Seperti kapten kapal yang sedang mencari daratan, dia tidak pernah putus asa di dalam mencari mercusuar untuk mengetahui adanya daratan. Kita dikatakan apa artinya berenang? Berenang kita tetap hidup dengan penuh harapan.
kepada Tuhan. Berenang artinya kita hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat kita percayai. Artinya tetap tidak pernah berubah, bekerja, berjalan, terus berenang artinya. Tetap berenang arti tetap berdoa, tetap semangat bekerja, tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat mengurus diri kita dan keluarga kita, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat melakukan apa saja yang dapat kita lakukan. Amin. Kita lakukan, tetap berenang. Tetap berenang. Kalau kita tidak berenang, kita akan mati di tengah-tengah hidup dunia ini. Kita harus berenang. Artinya tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap semangat bekerja, tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat mengurus diri kita dan keluarga kita. Tetap semangat melakukan apa yang saja yang dapat kita lakukan. Jangan putus asa. Jangan putus asa, kita punya Tuhan. Karena punya Tuhan, kita tampil beda. Ingat, berdoa itu penting. Tetapi jangan lupa actionnya, melakukannya. Kalau kita berdoa, tidak pernah melakukannya, tidak ada action, percuma. Jadi berdoa itu penting, tetapi jangan lupa actionnya, melakukannya sesudah berdoa. Kita harus action, harus lakukan. Tuhan gak memberkatin kita dari atas genteng, duit datang, plak. Mengasih beras berkarung-karung, datang dari genteng kita, jatuh dari langit, enggak. Kita berdoa dan bekerja. Kan bahasa Latinnya bilang ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Itu semboyan anak Tuhan. Seperti Musa yang melakukan mujizat membelah laut hanya dengan tongkat yang ada di dirinya. Musa membelah laut dengan apa yang ada, tongkat. Begitu juga diri kita harus dapat melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di diri kita. Dan sesuai yang Tuhan telah berikan talenta kepada diri kita masing-masing. Apa talenta kita? Talenta kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Saya melayani bisa khotbah, saya layani dengan bisa khotbah. Saya harus main drum, nggak mungkin bisa. Main keyboard juga nggak bisa. Saya dari kecil bisa megang alat-alat musik tapi nggak bisa mainin, megang doang bisa. Tapi saya nggak bisa mainin, bukan talenta saya. Saya lupain itu, bukan talenta saya. Yang saya punya, talenta yang ada di diri saya gunakan sebaik mungkin. Hidup ini harus menjadi berkat. Menjadi berkat. Berkat itu, saudara kira berkat itu enak? Berkat itu beban, tahu nggak saudara tahu? Kalau saudara anak Tuhan mengerti bahwa berkat itu beban. Karena berkat itu adalah berkat bukan diri kita sendiri. Untuk memberkat orang banyak. Nanti bulan depan saya khotbahin, berkat itu beban. Beban buat suami, beban buat istri. Tambah diberkati suaminya, istrinya tambah bingung, suami pulang malam. Tambah beban doanya. Waduh Tuhan, suami saya jangan diculik kolong wewe dia. Istri kita udah dulunya diam di rumah karena berkat begaul teman-teman di mall terus rompi sini jangan-jangan dia kena berondong. Tahu berondong? Beban itu berkat ini, makanya kalau enggak kuat-kuat jangan minta berkat. Nanti saya khotbahin bulan depan, berkat itu beban. Jadi kembali lagi dengan sesuai yang Tuhan berikan talenta kepada diri kita masing-masing. Ingat bahwa Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu janganlah diri kita putus asa, putus harapan di dalam situasi krisis ini. Amin. Di dalam krisis hidup ini jangan kita putus asa. Karena Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita. Mungkin diri kita mengasihi diri kita hanya kadarnya cuma 5, 6. Tuhan mengasihi kita 10. Mungkin kita hanya mengasihi diri kita hanya 8, tapi Tuhan mengasihi kita 10. Maka Tuhan lebih daripada diri kita mengasihi kita. Maka jangan takut dan khawatir. Jadi kesimpulannya, menghadapi krisis hidup,
kita harus intim dengan Tuhan. Poin pertama, kita harus tambah intim dengan Tuhan. Inilah satu-satunya solusinya yang harus kita lakukan. Jika tidak, diri kita akan terhilang di bawah oleh arus dunia ini. Yang kedua, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Karena diri kita selalu dilindungi dan beri damai sejahtera dan juga diberkatin olehnya, oleh Tuhan. Karena itu jangan takut. Kita pasti dibedakan dengan orang dunia, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan kita hilang pengharapan. Yang ketiga, jangan kita hilang pengharapan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu yang benar, yang pasti. Tiada lagi yang lain yang dapat kita harapkan selain Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita hanya pada Dia. Karena itu janganlah hilang pengharapan. Di dalam krisis hidup ini, kita hari demi hari tambah giat berdoa. Berharap pada Tuhan, beriman pada Tuhan, percaya Tuhan akan memelihara diri kita, suami istri, anak-anak kita, keturunan kita, cucu mantu dipiara Tuhan. Karena itu jangan hilang pengharapan, hanya Tuhanlah pengharapanku. Hanya Yesus pengharapanku. Amin. Kian firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara sekali. Tim musik kita nyanyikan lagu tadi yang lagu terakhir apa seperti Raja Wali. Saya juga lupa nyanyiin. Coba song leadernya maju ke depan bantu saya lupa nyanyi itu gimana. Maklum saya bukan penyanyi. Saya undang Bapak Ibu bangkit diri. Adalah kekuatanku bersama Dia. Tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Tuhan adalah kekuatan. Melakukan
Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan kepada anak-anak-Mu, dan hamba-Mu juga yang Kau telah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang kami sampaikan menjadi rema buat hamba-Mu, juga buat anak-anak-Mu. Biar kami mengerti menghadapi krisis hidup ini, kami harus lebih intim pada Engkau dan tidak takut dalam menghadapi dunia ini. Dan jangan kami hilang pengharapan, karena kami hanya berharap pada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu persoalan anak-anak-Mu, problem anak-anak-Mu, keadaan anak-Mu. Kami percaya kalau mereka mengasihi Engkau sesuai firman-Mu, Engkau mengadakan yang tidak ada. Dan juga Engkau menolong mereka dalam menghadapi proses-proses kehidupan ini Tuhan. Karena Engkau campur tangan. Engkau ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Keadaan mereka pun, apapun keadaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkatin dan buka jalan. Kami percaya Engkau akan bedakan orang yang berharap pada Engkau dan orang yang tidak berharap pada Engkau. Kasih-Mu selalu melimpah pada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan semua hidup kami di dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami seperti kami lebih mengasihi diri kami Tuhan. Engkau lebih mengasihi kami daripada kami mengasihi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, biar berkat firman Tuhan jawaban buat kita ya. Dalam menghadapi krisis ini, intim dengan Tuhan, jangan takut. Dalam suasana yang mencekam ini masih ada harapan ya. Kenapa? Selama akar itu bertemu dengan air, satu ketika akan bersemi ya. Selama kita lekat dengan Tuhan, satu ketika itu akan bersemi. Ada harapan. Jangan pernah pesimis ikut Tuhan ya. Optimis ya. Optimis ikut Tuhan, jangan pesimis, optimis. Karena kita bukan ikut Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong dalam hidup saudara semua ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan, jangan kita menjadi anak Kristen yang pesimis, optimis. Masih ada harapan ya. Saya lagi, masih ada harapan. Badai pasti berlalu ya. Jadi Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Emang maka saya doa saya, Tuhan beri kekuatan. Tuhan buat anak-anakku beri kekuatan dalam hadapi hidup ini ya. Bukan lepaskan, Tuhan beri kekuatan. Kok kuat dia bisa lalui sekian tahun, puji Tuhan ya. Kita nggak tahu kapan selesai, nggak tahu, hanya mohon kemurahan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami, Engkau celikkan mata rohani kami untuk menghadapi krisis hidup atau badai hidup yang kami jalani. Biar kami harus intim dengan Tuhan, intim, hati lekat dengan Tuhan, memiliki pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, aku punya pikiran Kristus. Biar pikiran Kristus itu datang karena kita lekat dengan Dia. Kita lekat dengan Dia. Dia bagaikan suami, kita sebagaikan istri. Suami istri lekat, ada mengerti pikiran dan perasaan daripada suami kita atau istri kita. Kita juga mengerti apa yang isi hati daripada Tuhan. Yang kedua Tuhan, Engkau mendidik kami, memberikan kami dalam hadapi tantangan. Kami jangan takut Tuhan. Kami diajar oleh Engkau jangan takut Tuhan. Kalau burung udara Kau pelihara, telasmi kami anak-anak-Mu, Engkau juga pelihara. Apa yang jadi kebutuhan kami, apa yang jadi pergumulan kami, kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan. Dan kami diajar untuk mengucap syukur dengan hidup yang kami jalani. Badai pasti berlalu. Yang ketiga Tuhan ingatkan kami, jangan hilang pengharapan. Kenapa? Selama kami bumi masih berputar, masih ada harapan. Selama kami masih bernapas, masih ada harapan. Selama kami air bertemu dengan akar bertemu dengan air,
pohon itu akan bersemi Tuhan. Bagi kami ada harapan. Maka kami serahkan beban kami. Kami serahkan pergumulan kami. Kami serahkan masalah kami. Kami serahkan bisnis kami. Kami serahkan anak cucu kami, rumah tangga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Badai pasti berlalu Tuhan. Beri kekuatan kami. Berikan kekuatan kami. Berikan harapan kami. Kami percaya kami mampu, bisa karena ucap syukur dengan Tuhan dan kami intim dengan Tuhan. Berkati juga Bapak Yesus sebagai alat-Mu. Berikan kesempatan untuk saluran berkat dan proyeknya Tuhan. Tuhan juga tahu anak-anak-Mu yang saat ini ulang tahun. Kau sudah berkati panjang umur, berkati segala kebutuhan hidup mereka. Yang ulang tahun pernikahan pada hari Andre saat ini ada di Kelapa Gading, Kau juga pelihara. Oh buat Masya, Charles, oh Michael, bahkan juga Parle yang ulang tahun tanggal 2. Bahkan yang lain hamba tidak tahu. Kau sudah pelihara dan pernikahannya. Dia membangun rumah tangganya. Kau tetap beri kekuatan, kemenangan, tetap tabah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan cinta, dengan sukarela, tanpa motivasi lain. Dan kami juga boleh mengembalikan hak milik-Mu dan mengucap syukur pada Tuhan. Semua kami lakukan dengan cinta, semua kami lakukan dengan kasih, kami lakukan dengan tidak motivasi lain. Kami percaya sesuatu ini tabur dengan hati yang tulus. Engkau juga memberkati kembali, berkati buah tangannya kembali, usahanya utamanya. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kalau yang rohani Kau berkati, yang jasmani Kau berkati, dan Engkau berkata diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi akan jadi kepala, Engkau bukan mulut tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Hikmat-Mu Kau berikan pada Salomo, berikan buat mereka semua. Dalam keadaan sulit Kau berikan kecerdasan yang luar biasa. Sebagaimana Amsal 8 ayat 12, kecerdasan ada dalam hikmat bersama-sama. Sehingga dia mampu berjalan dengan luar biasa. Jangan tidak seorang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, teristimewa adik kami sekali lagi Yusuf. Kecerdasan yang luar biasa Kau berikan. Terima kasih Bapa. Sesi yang kedua, sesi yang ketiga Kau juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus